sebuah desa di wilayah Sumatera Utara, hiduplah seorang petani bersama ibunya bernama Toba dan Ibu Toba. Pada malam hari, Toba bermimpi buruk sekali. Dalam mimpinya, dia diterkam oleh seekor harimau. Dia pun langsung terbangun. Ketika dia sedang memikirkan apa arti dari mimpi itu, tiba-tiba ibunya batuk dan sesak napas. Ibu kenapa? Ibu tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya sesak dan batuk biasa saja, jangan khawatir. Tidak, ibu terlihat sangat sakit. Tapi batuk dan sesak napas yang dialami ibu semakin parah. Tadinya batuk biasa menjadi batuk berdarah. Anakku, ibu sudah tidak tahan lagi, mungkin ajal ibu sudah dekat. Tidak, ibu, jangan tinggalkan Toba sendiri di sini. Kini dia hidup seorang diri dan rajin bekerja, walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Di suatu pagi yang cerah, Toba pergi memancing di sungai. Lama sekali menunggu hingga dia putus asa. Semoga hari ini saya dapat ikan yang besar. Beberapa saat setelah kailnya dilemparkan, kail tersebut bergoyang-goyang, lalu ia segera menarik kailnya. Terima kasih ya Tuhan, hari ini saya dapat ikan yang besar. Ketika ia sedang mencari kayu bakar, tiba-tiba ikan yang ditangkap oleh Toba berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Toba pun datang dan membawa kayu bakar. Toba terkejut ketika melihat ikan di ember tidak ada. Di mana ikan besarku tadi? Apakah dimakan kucing? Aku ini, kau jangan memakanku. Siapa itu yang bicara? Ini aku, ikan yang kau tangkap. Jangan takut, Pak. Aku juga manusia sama seperti engkau. Aku sangat berhutang budi padamu karena kau telah menyelamatkanku dari kutukan sang dewata. Alangkah cantiknya gadis ini, seandainya saja dia mau menjadi istriku. Aku mau menjadi istrinya. Benarkah? Tentu saja. Namaku Toba. Tapi Toba, jika nanti kita menikah, aku punya satu syarat. Apa syaratnya? Kita menikah nanti, kamu jangan mungkin masalah dari pernikahan. Jika semua orang tahu akan membawa bencana yang besar. Baiklah, percayakan saja padaku. Mari kita rekap pulang. Saat mereka memasuki kampung halaman Pak Toba, ada dua orang wanita yang tidak suka akan kehadiran gadis cantik itu. Hei Inang, kau tahu tidak siapa gadis yang bersama Toba? Karena aku tahu, coba kau pikir, mana ada gadis secantik yang sama Toba? Lalu mengapa mereka bisa bersama? Kali dia sudah belajar tari-tarinya, kan kau tahu. Toba itu budi waris dan aku. Oh iya ya, pintar kali kau ini. Dalam hal kasih tahu lah, nanti kucing datang. Mereka pun pulang ke rumah dan menjalankan kehidupan mereka layaknya sepasang suami istri. Toba merasa bahagia dan tentram. Beberapa tahun kemudian, kebahagiaan Toba dan gadis cantik bertambah karena gadis cantik itu melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang sehat dan kuat, tetapi sangat nakal. Ia mempunyai kebiasaan yang aneh, yaitu selalu merasa lapar, dan ia juga selalu membuat jengkel kedua orang tuanya. Karena ia tidak pernah mau membantu pekerjaan orang tuanya. Bu, di mana makan siang tadi? Sudah aku buatkan tadi. Samosir, di mana makan siang tadi? Udah aku habiskan bu, aku ini masih lapar. Udahlah, aku pergi main dulu. Samosir, ibu ini selalu memanjakannya. Sabar Pak, kamu jangan emosi karena hal sepele seperti itu. Dia kan buah hati kita satu-satunya. Ya udah, buatkan lagi makanan untuk bapak. Setelah aku akan membuatkannya.
Toba masih bisa menahan kesabaran. Namun, kesabaran seseorang itu pasti ada batasnya. Ibu di dapur sedang menyiapkan makanan untuk suaminya, sedangkan anaknya sedang asik main bersama teman-temannya di depan rumah. Samosir, bantu ibu nak. Samsir, apakah kamu tidak mendengar teriakan ibumu? Ibumu manggil itu. Enggak sekali, aku kan sedang asik bermain. Ibunya kamu membantunya sana. Sudahlah, aku pergi dulu. Nanti kita main lagi. Ya, sudah, Samsir. Samosir masuk ke rumah dan membantu ibunya. Dari mana saja kau Samosir? Ibu panggil-panggil tidak dengar. Sedang main di luar dulu. Cepat antarkan bekal ini kepada bapakmu, pasti dia sedang menunggu. Bacalah yang pergi. Cepat Samosir, aku sedang sibuk. Sudahlah, bekalnya. Dari awal, Samosir memang sudah tidak berniat mengantar makanan tersebut. Sesampainya di pertengahan jalan, Sama saja sudah membuat lelah. Lebih baik ku makan saja makanan ini. Enak sekali. sementara itu Toba yang sangat kelaparan menunggu makanannya yang tak kunjung datang. Kemana saja kok Samosir, lama sekali. Mau makan makanan bapak ya? Kamu ini rapuh sekali. Dasar anak ikan. Dasar anak ikan. Mengapa kau menangis anakku? Bu, benarkah aku seorang anak ikan? Siapa yang berkata itu padamu nak? Bapak bilang, Bu. Bapak bilang aku seorang anak ikan, makanya aku rapuh. Iya Samosir, bapakmu benar dulu ibumu ini seekor ikan sebelum menikah dengan bapakmu. Segeralah mendaki bukit yang tidak jauh dari rumah kita. Baik, Bu. Cepat nak. Samosir terkejut seakan tidak percaya apa yang telah katakan oleh ayahnya. Tapi semuanya telah sia-sia. Mereka sudah terlambat. Sungai di desa mereka akan meluap dikarenakan hujan yang deras ini. Tak lama lagi, air sungai di desa mereka akan mengenai desa mereka. Akhir cerita, setibanya istri Toba di tepi sungai, mendadak langit menggelap, kilat menyambar disertai bunyi guru yang menggelenggar. Ia kemudian melompat ke dalam sungai dan berubah menjadi seekor ikan lagi. Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar. Di kemudian hari, orang-orang yang menyebutnya Danau Toba dan pulau kecil yang berada di tengah-tengahnya dinamai Pulau Samosir.